Rian dan 3 temannya, Dimas, Sari, dan Wulan, berangkat menuju sebuah villa di pinggir kota pada suatu malam yang tenang. Mereka sudah merencanakan perjalanan ini sejak lama untuk melepas penat dari rutinitas harian di kota. Namun, tanpa mereka sadari, malam itu akan berubah menjadi malam terpanjang dan terseram dalam hidup mereka. Perjalanan dimulai dengan penuh kegembiraan. Mereka berbagi cerita dan tertawa sepanjang jalan. Dimas, yang mengambil alih kemudi, mengarahkan mobil mereka ke jalan alternatif yang terlihat lebih cepat di aplikasi peta. Sari, yang duduk di kursi depan, menjadi navigator, memastikan mereka tetap berada di jalur yang benar. Namun, semakin jauh mereka berkendara, suasana mulai berubah. Jalan yang awalnya lebar dan beraspal mulus perlahan berubah menjadi sempit, berkelok-kelok, dan diapit oleh pepohonan besar yang menutupi cahaya bulan. Penerangan jalan pun semakin jarang, hingga akhirnya mereka hanya bergantung pada lampu mobil untuk menerangi jalan yang tampak seakan tak berujung. Jalanan yang semakin sempit dan gelap mulai membuat mereka merasa tidak nyaman. Udara malam yang sebelumnya sejuk kini terasa semakin dingin, seakan-akan menyelubungi mereka dengan perasaan tidak enak. Angin malam berhembus pelan, tetapi suaranya menggema di antara pepohonan, menciptakan suara-suara yang tidak biasa. Rian, yang biasanya tenang, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di dalam mobil pun berubah, obrolan mereka perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Dimas, meskipun mencoba tetap fokus pada jalan, merasakan ada yang tidak beres. Perjalanan yang mereka tempuh seharusnya sudah mendekati akhir, namun villa yang mereka tuju tak kunjung terlihat. Jam di dashboard mobil menunjukkan sudah lebih dari 1 jam mereka berada di jalan ini, namun jalan terus berkelok tanpa tanda-tanda kehidupan. Sari yang duduk di kursi depan mencoba mengecek kembali peta di ponselnya. Namun, layar ponselnya hanya menunjukkan tanda, tidak ada sinyal. Dalam hati, Sari mulai merasa cemas. Bagaimana mungkin tidak ada sinyal di daerah yang seharusnya masih terjangkau oleh jaringan? Kecemasan itu semakin besar ketika ia melihat peta yang sebelumnya menunjukkan jalur mereka kini hanya menampilkan tanda merah, seolah-olah mereka telah keluar dari jalur yang seharusnya. Sementara itu, di kursi belakang, Wulan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan aneh mulai merayap ke dalam dirinya. Pandangannya tertuju keluar jendela, menatap ke arah pepohonan yang tinggi menjulang di sisi jalan. Pohon-pohon itu terlihat seolah-olah semakin mendekat, membentuk terowongan gelap yang menutup jalan di depan mereka. Wulan merasa matanya menangkap sesuatu di antara pepohonan. Sosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai berdiri di tepi jalan, hanya beberapa meter dari mobil mereka. Sosok itu tampak jelas, namun ketika Wulan berusaha fokus, sosok itu menghilang secepat kilat. Wulan terdiam, tidak yakin dengan apa yang baru saja dilihatnya. Apakah itu hanya bayangan? Ataukah matanya mulai mempermainkannya? Ketakutan mulai merayap di dalam hati Wulan, namun ia memilih untuk tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Ia hanya berharap perasaan aneh itu segera hilang, dan mereka bisa sampai ke villa dengan selamat. Namun, harapan itu segera pupus. Semakin lama mereka berkendara, jalan yang mereka lewati semakin terasa tidak masuk akal. Dimas merasakan deja vu, seolah-olah mereka terus-menerus melewati jalan yang sama berulang kali. Pepohonan yang seharusnya memberikan rasa nyaman di siang hari, kini tampak seperti makhluk hidup yang mengintai mereka dalam kegelapan.
perasaan terjebak mulai merayap dalam benak mereka. Rian, yang duduk di kursi belakang bersama Wulan, mencoba mencari penjelasan logis untuk apa yang mereka alami. Namun, semakin ia mencoba berpikir rasional, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Seolah-olah jalan ini bukan sekadar jalan biasa, melainkan sebuah perangkap yang menjerat mereka tanpa mereka sadari. Sementara itu, Dimas terus mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini. Namun, setiap kali ia merasa sudah menemukan jalan yang benar, jalan itu justru berbelok kembali ke arah yang sama, membuat mereka kembali ke titik awal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada kendaraan lain, tidak ada rumah atau bangunan yang terlihat. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti mereka. Di tengah kepanikan yang mulai melanda, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari atap mobil. Suara itu terdengar begitu jelas, memecah keheningan yang menakutkan. Ketukan itu berulang, semakin keras, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang mencoba menarik perhatian mereka. Suara ketukan itu membuat mereka semua terdiam, ketegangan menyelimuti mobil itu. Ketukan yang tadinya hanya 1 atau 2 kali, kini menjadi berulang-ulang. Dimas memperlambat laju mobil, mencoba mencari asal suara tersebut. Namun, tidak ada yang terlihat di luar sana. Hanya kegelapan yang menanti mereka di depan. Suara ketukan itu semakin intens, membuat ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Dimas akhirnya memutuskan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia tahu bahwa mereka harus mencari tahu apa yang menyebabkan suara itu, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Dimas keluar dari mobil dengan hati-hati. Udara malam yang dingin langsung menyelimuti tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah atap mobil, berharap menemukan jawaban. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan, tidak ada apa-apa di sana. Namun, ketika Dimas berbalik untuk kembali ke dalam mobil, pandangannya tertuju pada sesuatu di depan mobil. Sosok wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan berdiri di sana, mengenakan baju putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas dalam kegelapan, tetapi Dimas bisa merasakan aura dingin yang memancar dari sosok itu. Aura yang memancarkan kegetiran dan kemarahan yang dalam, seolah-olah wanita itu adalah korban dari penderitaan yang tak terbayangkan. Dimas terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Sosok wanita itu perlahan mendekatinya dengan langkah yang lambat namun pasti. Ketika jaraknya semakin dekat, wajahnya mulai terlihat pucat, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah Dimas. Wajah itu bukanlah wajah manusia biasa, melainkan wajah yang telah dirusak oleh penderitaan dan kesedihan yang mendalam. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti Dimas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat seperti dipaku di tanah. Wanita itu semakin dekat, dan Dimas bisa merasakan hawa dingin yang menjalar dari sosok itu, membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, pada detik terakhir, Dimas berhasil mengumpulkan keberanian untuk bergerak. Ia berlari kembali ke dalam mobil dan dengan cepat mengunci pintu. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di keningnya. Dimas langsung menekan pedal gas, membawa mobil melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan sosok wanita itu di belakang. Namun, meskipun mobil mereka melaju dengan cepat, rasa takut itu tidak mereda. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Rasa cemas dan panik melanda mereka semua,
seolah-olah mereka dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, mereka akhirnya melihat sebuah tanda jalan tua yang tertutup dedaunan. Tanda itu menunjukkan bahwa mereka berada di jalan buntu. Dimas tidak punya pilihan lain selain mengikuti jalan itu, berharap menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Di ujung jalan buntu, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tampak seperti bekas rumah atau villa yang sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu terlihat sangat tua, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Tampaknya bangunan ini sudah bertahun-tahun tidak dihuni, dan kesan angker langsung menyelimuti tempat itu. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mobil harus dihentikan di sana karena tidak ada jalan lain yang bisa dilalui. Dimas mematikan mesin mobil, tetapi perasaan tidak nyaman semakin kuat. Mereka semua keluar dari mobil dengan perasaan was-was, tidak yakin apa yang akan mereka temui di tempat ini. Udara di sekitar bangunan terasa lebih dingin, seakan-akan ada sesuatu yang menghisap panas dari tempat itu. Angin malam yang berhembus pelan seolah membawa bisikan-bisikan halus yang menggema di telinga mereka. Setiap langkah yang mereka ambil menuju bangunan itu terasa berat, seolah-olah ada yang menahan mereka untuk mendekat. Mereka berdiri di depan pintu rumah tua itu, yang tampak tertutup rapat. Namun, ketika Dimas mencoba menyentuh pintu itu, pintu tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Bunyi berderit yang tajam membuat mereka semua merinding. Tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkan pintu itu, namun pintu itu terbuka perlahan, seolah-olah menyambut mereka masuk. Di dalam bangunan itu, suasana semakin mencekam. Dinding-dinding yang retak, debu yang menumpuk di lantai, dan bau apak yang menyengat langsung menyerang indera mereka. Rian, yang merasa penasaran, melangkah lebih dulu ke dalam bangunan, diikuti oleh yang lainnya. Mereka menelusuri lorong-lorong gelap yang seakan tak berujung. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti menginjak tanah yang rapuh, seakan-akan tempat ini bisa runtuh kapan saja. Namun, yang paling menakutkan adalah perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Seolah-olah ada mata-mata yang mengintai setiap gerakan mereka dari dalam kegelapan. Lantai kayu yang lapuk di bawah kaki mereka berderit setiap kali mereka melangkah. Suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut gelap bangunan itu, membuat mereka semakin ketakutan. Namun, meskipun ketakutan, mereka terus berjalan, mencoba menemukan jalan keluar dari tempat ini. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang tampak seperti ruang tamu. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dinding ruangan itu, tergantung sebuah lukisan besar. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan pakaian putih yang lusuh, rambut panjang yang acak-acakan, dan wajah yang sangat pucat. Mata wanita dalam lukisan itu tampak kosong, tetapi tatapannya seolah mengikuti kemanapun mereka bergerak. Lukisan itu sangat mirip dengan sosok wanita yang dilihat Dimas di depan mobil tadi. Perasaan takut langsung menjalar ke dalam diri mereka. Mereka merasa bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan tua yang ditinggalkan, melainkan tempat di mana sesuatu yang jahat bersemayam. Setelah beberapa saat berdiri terpaku di depan lukisan itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersebut. Namun, saat mereka mencoba kembali ke mobil, mereka menyadari bahwa pintu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat. Dimas mencoba mendorong pintu itu, namun pintu tersebut tidak bergeming sedikit pun, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya.
mereka semua mulai panik. Kegelapan semakin menyelimuti tempat itu, dan suara-suara aneh semakin intens. Suara tawa lirih seorang wanita mulai terdengar, menggema di sekitar mereka, semakin lama semakin mendekat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Mereka hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin menguasai, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap jalanan angker ini. Ryan, yang biasanya selalu tenang, kini mulai kehilangan kendali. Ia berlari ke arah lain, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap lorong yang ia masuki tampak sama, seperti labirin yang tidak berujung. Suara langkahnya yang tergesa-gesa menggema di lorong-lorong gelap, namun ia merasa tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Sari dan Wulan, yang masih berada di dekat pintu, mencoba menenangkan diri mereka. Namun, suara tawa wanita itu semakin mendekat, membuat mereka semakin ketakutan. Mereka merapat satu sama lain, berharap bisa melawan rasa takut yang semakin menghantui. Namun, harapan itu segera pupus ketika mereka merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin, dan suara tawa itu kini terdengar sangat dekat, seolah-olah wanita itu berdiri tepat di belakang mereka. Kepanikan semakin menguasai mereka. Wulan mulai merasakan napasnya semakin berat, seolah-olah ada yang menekan dadanya. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti pikirannya, membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Sari, yang mencoba bertahan, merasakan tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti mereka. Ketika Sari dan Wulan merasa tidak ada jalan keluar, Ryan akhirnya menemukan sebuah jendela kecil di ujung lorong. Ia segera memanggil teman-temannya, memberitahu bahwa mereka mungkin bisa keluar melalui jendela itu. Mereka bergegas menuju jendela tersebut, berharap itu adalah jalan keluar dari mimpi buruk ini. Namun, ketika mereka mencoba membuka jendela itu, jendela tersebut terkunci rapat. Dimas, yang mencoba membantu, menggunakan segala kekuatannya untuk memecahkan kaca jendela. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, kaca jendela itu pecah, memberikan mereka sedikit harapan. Mereka segera keluar dari jendela tersebut, satu persatu, dan melarikan diri dari bangunan itu. Namun, rasa takut itu belum hilang. Mereka terus berlari menuju mobil, berharap bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, ketika mereka sampai di mobil, mereka menyadari bahwa mesin mobil tidak mau menyala. Mereka terjebak di jalan buntu itu, dengan perasaan bahwa sesuatu sedang mendekati mereka dari kegelapan. Angin malam yang berhembus semakin kencang, membawa suara-suara aneh yang seolah berasal dari alam lain. Perasaan terjebak semakin kuat, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Di saat itu, sosok wanita yang mereka lihat sebelumnya muncul lagi, berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan tatapan kosong. Namun, kali ini, sosok itu tampak semakin nyata, seolah-olah ia adalah bagian dari dunia mereka. Wajahnya yang pucat dan mata kosongnya menatap tajam ke arah mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Wanita itu perlahan mendekati mereka, dengan langkah yang lambat namun pasti. Wulan merasa tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak atau berteriak. Ryan mencoba melawan rasa takutnya, namun perasaan terjebak dan tidak berdaya semakin menguasai dirinya.
Mereka hanya bisa menatap sosok wanita itu semakin mendekat, dan perasaan takut yang luar biasa memenuhi hati mereka. Saat wanita itu hampir mencapai mereka, tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti harapan terakhir bagi mereka, dan perlahan-lahan wanita itu menghilang di tengah kegelapan. Namun, meskipun sosok itu menghilang, perasaan takut dan teror yang mereka rasakan tidak akan pernah hilang. Pagi itu, mereka ditemukan oleh petugas patroli yang kebetulan melewati jalan tersebut. Mereka semua masih dalam keadaan shock, tidak mampu berbicara tentang apa yang baru saja mereka alami. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana mereka tersesat di jalanan angker yang tidak seharusnya mereka lalui. Tempat itu akan selamanya menjadi bagian dari mimpi buruk mereka, sebuah tempat di mana mereka dihadapkan pada ketakutan terdalam mereka. Setelah kejadian itu, mereka berjanji untuk tidak pernah membicarakan apa yang mereka alami malam itu. Namun, dalam hati kecil mereka tahu bahwa sesuatu yang jahat masih mengintai di sana, menunggu korban berikutnya yang akan tersesat di jalanan angker itu. Meskipun mereka selamat, bayang-bayang teror malam itu akan selalu menghantui hidup mereka, mengingatkan mereka bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Mereka tidak akan pernah kembali ke tempat itu, dan mereka hanya bisa berharap bahwa tidak ada orang lain yang akan mengalami apa yang mereka alami. Jalanan itu kini menjadi bagian dari cerita mereka, sebuah cerita yang akan selalu tersimpan dalam kegelapan, bersama dengan rahasia-rahasia mengerikan yang tersembunyi di dalamnya.